Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Marwanto selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah. Tak lupa juga kepada teman-teman dan audiens semua yang semoga dirahmati Allah. Awalan, hayya bina nashrullah ta'ala alladzi qad arda'na bi'amihi wa minanihi hatta nastati an nazdami fi hadhil makanil mubarak. Thaniyan, nusolli wa nusallima ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Teman-temanku yang dirahmati Allah, tahukah kalian dengan istilah body shaming? Body shaming adalah sebuah ungkapan untuk mengungkapkan penampilan fisik seseorang dengan maksud untuk menghinakan, merendahkan, dan juga mengolok-olok orang lain. Tak jarang sekali kita dengar saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan sahabat-sahabat kita, dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa, banyak yang mengungkapkan ungkapan ini dengan dalih, sudah biasa kok, cuman bercanda kok, kita kan udah akrab. Ungkapan ini jarang sekali menjadi persoalan juga di kalangan kita, karena adanya rasa keakraban dan juga mungkin tidak menjadi persoalan di kalangan kita. Bahkan mungkin tidak ada yang merasa tersinggung, tetapi hal ini bisa menjadi masalah, bahkan menjadi perbuatan dosa di hadapan Allah. Terkadang kita sebagai manusia lupa dan khilaf ketika kita sedang asyik bercanda tawa dengan teman kita, kemudian kita mengungkapkan suatu kalimat yang menurut kita kalimat itu biasa aja, tidak akan menyakiti perasaan teman kita, seperti makanya punya badan jangan gendut-gendut, sambil tertawa. Mungkin menurut kita hal seperti itu biasa saja. Mungkin teman kita juga sudah biasa menerima ungkapan-ungkapan seperti itu. Mungkin 1-2 kali ia bisa menerimanya. Tetapi bagaimana dengan teman-teman yang sering menghinanya seperti itu? Manusia memiliki keterbatasan dalam sabar. Kadang ia bisa marah, kadang ia merasa tidak terima. Terkadang dengan kondisi hati yang berubah-ubah, ia bisa langsung meluapkan kemarahannya kepada kita. Ada sebuah riwayat, pada suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari sedang berbincang-bincang dengan Bilal. Kemudian ia berdebat dengan Bilal tentang masalah pasukan. Debat itu memanas hingga Abu Dzar marah kepada Bilal. Kemudian Abu Dzar mengungkapkan kalimat yang menyinggung Bilal sebagai seorang yang berkulit hitam dan juga merendahkan ibu Bilal secara fisik. Kemudian Bilal mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah menegur Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, engkau telah merendahkan Bilal dengan menghina ibunya." Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang yang amat tidak suka jika ada seorang yang menghina fisik orang lain. Teman-teman, kini kita tahu bahwa banyak orang yang rajin sekali beribadah, namun perilakunya sering menyakiti hati orang lain. Bahkan ia tidak merasa bersalah sama sekali. Sering menjadi kasus ketika ada seorang yang sering menghina, kemudian ia merasa sakit hati, tertekan, depresi, bahkan sampai bunuh diri. Maka pada konteks inilah akhlak menjadi bagian yang sangat terpenting untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu misi utama Nabi Muhammad diutus di muka bumi oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Teman-teman semua yang dirahmati Allah, maka bagaimana dengan hukum body shaming? Body shaming disetarakan dengan menghina, mengolok-olok orang lain. Di dalam agama kita, agama Islam, kita dilarang untuk menghina orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusukum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jika kita terlanjur menyakiti hati orang lain, maka perbuatan itu disebut perbuatan dosa. Karena dosa yang kaitannya dengan sesama manusia itu tidak akan diampuni di hadapan Allah. Sebelum kita meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti hatinya. Tetapi meminta maaf kepada manusia pada nyatanya itu lebih berat. Karena yang pertama, sebagai manusia kita merasa gengsi untuk meminta maaf kepada orang lain. Yang kedua, bisa saja kita tidak dimaafkan oleh orang yang telah kita sakiti hatinya. Maka dari itu, marilah kita meminta maaf kepada siapapun yang pernah kita tidak baik kepadanya. Marilah kita meminta maaf kepada siapapun yang pernah kita sakiti hatinya. Marilah kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk. Yumkin yakfi hadal minni wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.